Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheni. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan memaparkan materi mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Bisa juga dikatakan sebagai kromatografi cair performa tinggi atau tingkat tinggi. Nah, pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sejarah singkat HPLC dan pengertian HPLC. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat HPLC. Kita mulai dari sejarah kromatografi itu sendiri. Bisa dikatakan HPLC ini merupakan kromatografi yang paling terakhir dari kromatografi sebelum-sebelumnya. Jadi pada tahun 1903 kromatografi pertama ditemukan atau diciptakan. Pada saat itu percobaan yang dilakukan adalah dengan mengambil pigmen-pigmen daun kemudian diletakkan di dalam kolom yang berisi kapur. Nah, pada saat itu perkembangan kromatografi agak sedikit lambat. Sekitaran akhir tahun 1930 atau awal tahun 1940 barulah dikembangkan kromatografi pada cair. Nah, kemudian kromatografi yang kedua dikembangkan yaitu TLC atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini diciptakan oleh Schreiber dan Ismailov. Pada saat itu hasil ciptaannya belum terlalu halus atau belum terlalu baik. Jadi dikembangkan lagi pada awal tahun 1958 oleh para ahli hingga akhirnya bisa memenangkan penghargaan Nobel pada saat itu. Nah, kemenangan dari penghargaan Nobel itu menjadi dasar pembuatan kromatografi gas atau dan juga kromatografi kertas. Kemudian di akhir tahun 1960, kromatografi gas ini mulai berkembang dan sangat canggih. Nah, dari situlah kemudian menjadi dasar pembentukan kromatografi cair atau HPLC. Awal mula percobaan dari kromatografi HPLC atau cair ini yaitu dengan menggunakan kolom gelas yang berdiameter besar dengan tekanan atmosfer. Pada saat itu prosesnya agak lama dan membosankan. Jadi barulah kemudian pada akhir tahun 1960 terus dikembangkan HPLC tersebut hingga bisa mengimbangi kromatografi gas. Kemudian akhirnya pada akhir tahun 1960 tadi HPLC kemudian terbentuk atau sudah bisa dibuat dengan canggih dengan menggunakan metode-metode yang lebih spesifik atau lebih lengkap dibanding kromatografi sebelumnya seperti kromatografi kolom, kromatografi kertas, dan kromatografi lapis tipis. HPLC terus dikembangkan hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1970 HPLC sudah dilengkapi dengan kemasan kolom dan juga secara online dengan menggunakan detektor. Nah, pada akhir tahun 1970 metode atau teknik yang digunakan dalam kromatografi cair ini semakin berkembang seperti sudah mulai terbentuk metode fase terbalik. Ini adalah metode yang merupakan keunggulan dari HPLC ini karena fase terbalik ini bisa memisahkan senyawa-senyawa yang komponennya sangat mirip seperti fase geraknya dan fase diamnya. Pada tahun 1970
1980-an, HPLC ini sudah dilengkapi dengan teknik-teknik yang sangat canggih seperti pemisahan, identifikasi, pemurnian, dan kuantifikasi. Pemisahan jauh lebih baik dari metode-metode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengertian HPLC. Tadi sudah saya singgung beberapa pembahasan sedikit mengenai HPLC itu sendiri. Jadi pasti sudah ada bayangan dari teman-teman bahwa sebenarnya HPLC itu apa. Nah, HPLC atau kromatografi cair tingkat tinggi itu merupakan suatu kromatografi cair yang membutuhkan tekanan. Jadi kromatografi ini tidak berbeda, maksudnya itu dia memiliki persamaan dengan kromatografi sebelumnya, yaitu terdapat fase gerak dan fase diamnya. Nah, di dalam kromatografi cair ini senyawa-senyawa yang dipisahkan yaitu berupa larutan. Larutan merupakan fase geraknya dan fase diamnya adalah zat padat yang akan dipisahkan. Pada dasarnya itu sebenarnya prinsip pemisahannya itu sama, ada fase gerak dan ada fase diam. Perlu diketahui bahwa yang paling membedakan antara HPLC ini dengan kromatografi yang lain seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan seterusnya, yang paling membedakan yaitu bahwa pada kromatografi ini fase geraknya itu bergerak dengan bantuan tekanan. Itu harus digarisbawahi bahwa di sini menggunakan bantuan tekanan yang sangat tinggi untuk menggerakkan fase geraknya meninggalkan larutan yang murni. Prinsip kerjanya itu sama, yaitu memisahkan analit-analit dari larutan yang berbeda kepolarannya. Kan biasanya itu ada larutan yang polar dan ada yang non polar. Itulah yang nantinya akan dipisahkan dengan berbagai teknik-teknik dalam HPLC ini. Komponen-komponen yang terdapat dalam HPLC ini yaitu ada wadah fase gerak, ada kolom, ada pompa, ada detektor yang paling terakhir. Nanti akan lebih dijelaskan mengenai fungsi-fungsinya oleh rekan saya pada materi berikutnya. Jadi pada kromatografi ini ada yang namanya detektor, di mana nanti itu adalah pembaca dari hasil pemisahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar ini merupakan salah satu contoh bagian-bagian atau rangkaian dari HPLC, seperti ada kolom, ada pompa, ada tabung, ada detektor yang bisa dihubungkan dengan pembaca sinyal detektor tersebut. Gambar selanjutnya ini adalah gambar dari HPLC yang biasanya itu ada di laboratorium. Ini adalah gambar utuhnya. Seperti inilah lebih jelasnya mengenai HPLC. Nah, seperti kita lihat di situ ada dua kolom ya. Di situ nanti ada yang namanya fase normal dan fase terbalik. Jadi fase terbalik ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama. Fase terbalik ini merupakan fase di mana prosesnya itu kebalikan dari fase normal. Halo, saya Seliana Yundani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja saya akan menjelaskan komponen-komponen HPLC. Yang pertama yaitu reservoir, yang kedua pompa, yang ketiga injektor, dan yang keempat kolom HPLC, dan yang kelima adalah detektor, dan yang keenam adalah buangan HPLC, dan yang terakhir yaitu pengolah data. Fungsi-fungsi komponen HPLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, reservoir.
Reservoir ini berfungsi untuk tempat menampung fase gerak. Kedua, pompa. Pompa ini berfungsi memberikan tekanan pada pelarut agar dapat mengalir. Yang ketiga adalah injektor. Injektor ini berfungsi menginjeksikan sampel ke dalam aliran pelarut. Yang keempat yaitu kolom. Kolom ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan komponen-komponen sampel. Yang kelima yaitu detektor. Detektor berfungsi mendeteksi komponen pada sampel dan mengukur banyaknya komponen. Yang keenam yaitu buangan HPLC. Buangan HPLC ini berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menampung hasil buangan analisa menggunakan alat HPLC. Yang ketujuh yaitu pengolah data. Pengolah data ini berfungsi menampilkan hasil analisis sampel ke dalam bentuk kromatogram. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi komponen HPLC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan bagaimana sih cara kerja alat HPLC itu sendiri. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara kerja HPLC. Nah, yang pertama itu pelarut dibutuhkan untuk membuat fase gerak. Fase gerak dibutuhkan untuk mengangkut sampel melalui sistem HPLC. Untuk membuat fase gerak, kita membutuhkan pompa. Nah, pompa ini memindahkan pelarut secara terus-menerus dari labu ke pembuangan HPLC. Selanjutnya, untuk mengukur sampel diperlukan sistem injeksi untuk menyuntikkan sampel ke dalam fase gerak. Selanjutnya, diidentifikasi dan dikuantifikasi komponen terjadi pada kolom. Sampel dalam fase gerak. Ketika sampel mencapai kolom, tinggalkan fase gerak dan memasuki fase diam. Sesudah meninggalkan fase diam, sampel bergerak ke detektor. Nah, detektor mengirim sinyal ke software di komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya program studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai fungsi dari High Performance Liquid Chromatography atau PHLC itu sendiri. Adapun fungsi dari High Performance Liquid Chromatography atau HPLC itu sendiri ada 7. Di antaranya 1, HPLC dengan prinsip kromatografi banyak digunakan pada bidang industri farmasi dan pestisida, di mana pada bidang farmasi HPLC digunakan untuk menentukan atau mengukur serta menganalisis kadar bahan aktif yang terkandung pada sampel atau obat tersebut. Sedangkan pada beberapa kasus yang berhubungan dengan obat herbal, HPLC digunakan untuk mengukur atau menentukan kadar marker yang terkandung pada obat herbal tersebut. Kedua, HPLC digunakan untuk memisahkan vitamin-vitamin yang larut dalam air. Pemisahan vitamin-vitamin ini dilakukan dengan cara kromatografi pasang ion. Fungsi ketiga yaitu HPLC
berfungsi untuk memurnikan atau mengidentifikasi suatu senyawa. Fungsi keempat, HPLC digunakan untuk menentukan berat molekul polimer dan masalah-masalah biokimia. Fungsi kelima, HPLC digunakan untuk memisahkan morfin, heroin, dan semacamnya. Sedangkan fungsi keenam, HPLC digunakan untuk memisahkan zat-zat dengan kepolaran yang berbeda, yaitu di antara sedikit polar sampai polar dengan cara partisi cair-cair. Kemudian untuk fungsi terakhir atau yang ketujuh, HPLC digunakan untuk memisahkan asam-asam nukleat dengan cara kolom penukar ion yang dikombinasikan dengan butiran berlapis zat berpori. Baik, perkenalkan, nama saya Sarnia, saya angkatan 2018, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi dan aplikasi HPLC itu sendiri. Selanjutnya, HPLC dapat digunakan dalam bidang forensik, yaitu untuk menganalisis antibiotik dalam darah dan untuk menganalisis kokain pada urin. Selanjutnya, HPLC juga dapat digunakan untuk memisahkan minyak atsiri. HPLC juga dapat digunakan untuk memisahkan golongan berbagai minyak. Yang terakhir, HPLC dapat digunakan untuk mendeteksi suatu senyawa yang berada di dekat spektrum UV atau spektrum sinar tampak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmawati, program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan HPLC. Adapun kelebihan dari HPLC, yang pertama yaitu kerja lebih mudah dengan automasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Yang kedua, volume sampel kecil, maksudnya dapat menganalisis sampel yang lebih kecil kuantitasnya. Yang ketiga, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah tinggi. Yang keempat, merupakan metode analisis cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel, preparatif. Yang kelima, dapat digunakan untuk sampel organik dan anorganik, bersifat volatil dan non-volatil, stabil dan tidak stabil secara termal. Yang keenam yaitu pilihan fase gerak dan fase diamnya luas. Yang ketujuh, dapat dihindari terjadinya dekomposisi, yaitu atau kerusakan bahan analisis. Yang kedelapan yaitu dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Kesembilan, dapat digunakan kembali. Kesepuluh, waktu analisis cukup singkat. 11. HPLC dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Yang ke-12 yaitu teknik HPLC dapat dilakukan pada suhu kamar. Adapun kekurangan dari HPLC, yang pertama yaitu larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Yang kedua, hanya bisa digunakan untuk asam organik. Yang ketiga, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut analit dengan gradit elusi. Yang keempat, harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Yang kelima, sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Yang keenam, pada kolom dengan diameter rata-rata partikel fase diam dengan ukuran 3 mikrometer dan 5 mikrometer,
sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran, jadi harus seringkali dicuci dan kemurniannya harus dijaga.